Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nia Montria Panjipuani dengan NIM 86207181501141. Saya akan membawakan atau mempresentasikan makalah saya dengan judul KTSP untuk mata kuliah pengembangan kurikulum PAUD dengan dosen pengampu Dr. Irma Yuliantina, MPD. Makalah ini disusun sebagai tugas ujian tengah semester untuk Universitas Pancasakti dengan prodi PG PAUD tahun 2021. Saya akan mulai. Nah, pokok bahasan dalam makalah saya kali ini adalah pengertian KTSP, cara mengembangkan KTSP, cara mengembangkan muatan materi pembelajaran, dan menentukan model pembelajarannya. Pengertian KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disingkat KTSP untuk PAUD adalah kurikulum operasional yang dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik satuan PAUD. Artinya, kurikulum ini dibuat oleh satuan pendidikan disesuaikan dengan karakteristik satuan PAUD. Keadaan lingkungan, peserta didik, pendidik, sarana dan prasarana, biaya, dan nilai-nilai yang mendasari serta program yang akan dilakukan oleh satuan PAUD. Cara mengembangkan KTSP. KTSP dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. Pengembangan KTSP mengacu pada standar ISI atau SI dan standar kompetensi lulusan atau SKL dan berpedoman pada panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP, serta memperhatikan pertimbangan komite sekolah atau madrasah. Nah, penyusunan KTSP untuk pendidikan khusus dikoordinasi dan disupervisi oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan berpedoman pada SI dan SKL, serta panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP. Dalam melakukan pengembangan KTSP, kita harus memperhatikan keragaman geografis. Jadi dalam pengembangan ini kita harus melihat keragaman geografis, keragaman potensi sumber daya, karena tidak semua tempat memiliki sumber daya yang sama, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya material lainnya atau bahan ajar. Ketersediaan sarana dan prasarana yang berbeda antar satuan pendidikan, keragaman latar belakang dan kondisi sosial budaya. Kemudian karakteristik lembaga itu sendiri, misalnya lingkungan sosial, peserta didik, visi misi keagamaan inklusif. Nah, cara mengembangkan muatan pembelajaran. Muatan pembelajaran atau materi berisi konsep-konsep yang akan dikenalkan pada anak untuk mencapai pemenuhan kompetensi yang diharapkan. Muatan pembelajaran atau materi merujuk pada kompetensi dasar dan dikembangkan oleh satuan PAUD. Satuan PAUD dapat mengembangkan materi pelajaran yang sesuai dengan visi dan misinya. Misalnya, jika satuan PAUD yang memiliki visi pengembangan entrepreneurship atau kepemimpinan atau budaya dapat memperkaya materi di atas. Nah, cara mengembangkan muatan pembelajaran. Muatan pembelajaran yang ditetapkan oleh satuan PAUD untuk dijadikan kegiatan perlu memperhatikan hal-hal seperti ini. Tahapan perkembangan dan kebutuhan anak, karena setiap anak tidak sama, ya, setiap anak adalah unik. Kompetensi dasar yang ingin dicapai, visi, misi, dan tujuan lembaga. Nah, ini sudah pasti berbeda ya, teman-teman. Kemudian kearifan lokal. Nah, kearifan lokal ini adalah budaya setempat yang ada. Misalnya ada beberapa sekolah yang memasukkan budaya lokal seperti budaya misalnya angklung, atau ada lagi yang misalnya memasukkan kearifan lokal seperti mereka harus berbudaya memakai pakaian tertentu. Misalnya di Aceh semua harus berpakaian sesuai dengan agama Islam, yaitu agama mayoritas yang ada di Aceh. Sedangkan di Jakarta kita bisa memilih apakah kita bisa memakai pakaian biasa, maksudnya pakaian seragam yang biasa, atau pakaian seragam yang disesuaikan dengan agama Islam. Kemudian keunggulan lembaga.
Nah, jadi masing-masing lembaga biasanya sudah memiliki kekuatan sendiri-sendiri. Misalnya ada lembaga yang kuat dalam bidang agama, kemudian ada lagi yang kuat di kebudayaan, ada lagi lembaga yang kuat di bidang misalnya teknologi. Nah, cara mengembangkan muatan pembelajarannya itu pasti berbeda. Kemudian menentukan model pembelajaran. Pemilihan model pembelajaran itu sangat dipengaruhi oleh sifat materi yang akan diajarkan, kemudian tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran, tingkat kemampuan peserta didik, jam pelajaran atau waktu pelajaran, lingkungan belajar, dan fasilitas penunjang yang tersedia. Nah, teman-teman, sekian presentasi dari saya mengenai materi KTSP. Semoga teman-teman berkenan dan semoga materi ini berguna bagi teman-teman semua. Akhir kata saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.